Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Jidan Ramadan dengan NIM 2455 2011-224. Saya di sini akan menjelaskan dan mendemonstrasikan konfigurasi DHCP server pada router mikrotik berdasarkan studi kasus laboratorium komputer. Nah, pada kasus ini, sebelumnya setiap komputer menggunakan IP address statik sehingga sering terjadi kesalahan konfigurasi dan konflik IP. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan DHCP server agar pembagian IP dilakukan secara otomatis. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi, saya akan menjelaskan proses kerja DHCP yang dikenal dengan istilah DORA. Yang pertama adalah discover, yaitu saat klien mencari DHCP server dengan cara broadcast ke jaringan. Kedua adalah offer, di mana DHCP server memberikan penawaran IP address kepada klien. Ketiga adalah request, yaitu klien memilih IP yang ditawarkan dan meminta untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah ACK atau acknowledgement, yaitu server menyetujui dan memberikan IP tersebut secara resmi kepada klien. Oke, langsung kita ke konfigurasinya saja ya. Udah di router OS sudah ada 2 adapter ya. Kita start saja. Harus di start dulu guys biar connect ya. Sabar ya, agak lama ini, sedikit lambat. Oke, udah gini aja biarin guys ini mah. Kita buka inboxnya guys. Oke, login password sama itunya yang itu aja ya, yang udah dibuat masing-masing. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi pada mikrotik. Pertama, saya mengatur Ether 1 sebagai koneksi ke internet menggunakan DHCP client. Pakai garis miring IP DHCP client and add interface sama dengan Ether 1 disable dengan no. Nah, nanti di sini mana nah udah ada ya, langsung. Kemudian saya memberikan IP address pada Ether 2 sebagai jaringan LAN, yaitu 192.168.2450/24. Address ininya 192.168.2450/24. Interface Ether 2 gitu guys. Nah ini ya, Ether 1, ini Ether 2. Selanjutnya saya membuat IP pool dengan range 192.168.24.100 sampai 192.168.24.200. IP pool add name dengan pool nama ini aja, kita kasih pool lab. Terus range 192 168 ini
24 100 sampai 192 168 24 200. Ya ada 100 PC lah ya gitu lah. Ini 192 168 24 100. Oke, enter. Nah, IP pool itu adalah kumpulan alamat IP yang disediakan oleh DHCP server untuk dibagikan ke klien. Dengan adanya IP pool, pembagian IP menjadi terstruktur dan tidak terjadi konflik antar perangkat. Setelah itu, saya mengaktifkan DHCP server pada interface Ether 2 dan mengatur network dengan gateway 192.168.24.50 serta DNS server 8888. DHCP server namanya DHCP lab. Interface-nya interface-nya Ether 2 address school full lab yang tadi disable no. Lalu kita menentukan network DHCP-nya. IP DHCP server network address yang tadi 192 168.24.0/24. Gateway-nya 192 168.24.50. Lalu DNS-nya 888 saja. Kurang panjang guys. Nah, terakhir saya menambahkan rule NAT dengan action masquerade pada interface Ether 1 agar klien dapat terhubung ke internet. NAT add join srcnat out interface nya Ether 1 action masquerade. Nah, apa sih NAT tuh? Fungsi NAT itu untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan cara mengubah IP lokal menjadi IP publik. Pada mikrotik biasanya digunakan metode masquerade agar semua klien dapat mengakses internet melalui satu IP router. Oke, selanjutnya kita ngecek IP address-nya. IP address print. Nah, udah ada dua ya. Ini yang internet Ether 1, ini Ether 2. Yang tadi udah disetting. IP address-nya 50. Nah, kita ngecek DHCP-nya. IP DHCP client pin. Nggak ada ya. Bound. Yes. Nah, sekarang kita pindah ke itu guys, klien.
kita uji coba di klien. Sedang loading ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada klien. Nah, di sini kita akan menguji menggunakan perintah ipconfig. Nah, langsung di sini. Nah, di sini terlihat bahwa klien mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server. Selanjutnya saya ping ke gateway. Ping 192.168.2450 dan berhasil. Kemudian kita ping ke internet .com dan hasilnya juga berhasil. Nah, ini menunjukkan bahwa konfigurasi DHCP dan NAT sudah berjalan dengan baik. Oke, kesimpulannya dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa menggunakan DHCP server pada MikroTik sangat membantu dalam mengelola jaringan karena dapat mengurangi kesalahan konfigurasi IP dan mencegah konflik alamat IP. Selain itu, dengan adanya NAT, seluruh klien dapat mengakses internet dengan mudah. Demikian penjelasan dan demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.